3. Nilai, sikap dan kepuasan kerja. A. Konsep nilai. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebaikan. Nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan. Ketika kita memperingatkan nilai-nilai individu berdasarkan intensitasnya, kita peroleh sistem nilai orang tersebut. Secara umum dapat dikatakan nilai itu relatif stabil dan kokoh. Pentingnya nilai. Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Tipe nilai. Nilai terminal. Keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan. Merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Nilai instrumental. Merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan. Cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Nilai, kesetiaan dan perilaku etis. Ternyata, para manajer secara konsisten melaporkan bahwa tindakan bos mereka merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis dalam organisasi. Dengan fakta ini, nilai-nilai mereka yang berada dalam manajemen menengah ke atas akan secara signifikan berpengaruh pada keseluruhan ilkim etika di dalam organisasi tertentu. Nilai-nilai sepanjang budaya. Nilai-nilai antar kebudayaan kerangka kerja untuk menilai budaya. 1. Jarak kekuasaan, power distance. 2. Individualisme versus kolektivisme. 3. Kuantitas kehidupan versus kualitas kehidupan. 4. Penghindaran ketidakpastian. 5. Orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. B. Sikap. Sikap dapat dipandang sebagai reaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak terhadap objek, orang, konsep atau apa saja. Ada beberapa asumsi penting yang menjadi dasar. 1. Sikap berhubungan dengan perilaku. Berdasarkan sikapnya terhadap sesuatu, seseorang cenderung untuk berperilaku tertentu. 2. Sikap terikat erat dengan perasaan orang dengan suatu objek. 3. Sikap adalah konstruk yang bersifat hipotesis, artinya konsekuensinya dapat diamati, akan tetapi sikap itu sendiri tidak dapat diamati. Sikap adalah kesiap-siapan mental, yang diorganisasi lewat pengalaman, yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seseorang terhadap orang, objek dan situasi yang berhubungan dengannya. 3 komponen dalam sikap. Pengertian. Cognition. Keharuan. Affect. Perilaku. Behavior. Sumber sikap. Orang tua. Rekan. Pengalaman. Guru. Orang luar. Teman. Tipe sikap. Kepuasan kerja. Sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Komitmen pada organisasi. Suatu keadaan atau sampai sejauh mana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sikap kerja yang lain. 1. Dukungan organisasional yang dirasakan. Perceived organizational support. Adalah tingkat sampai mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. 2. Keterlibatan karyawan. Employee engagement. Adalah keterlibatan, kepuasan dan antusiasme individual dengan kerja yang mereka lakukan. 3. Kepuasan kerja. Pendapat Robin, 2001, mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Adapun terdapat faktor-faktor yang sangat penting di dalam mendorong kepuasan kerja, adalah sebagai berikut. 1. Kerja yang secara mental menantang. 2. Ganjaran yang bagus. 3. Kondisi kerja yang mendukung. 4. Rekan sekerja yang mendukung. 5. Kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Tingkat kepuasan kerja rata-rata menurut aspek
kerja itu sendiri, bayaran, promosi, pengawasan, rekan kerja, keseluruhan, efek kepuasan kerja pada kinerja pegawai, kepuasan kerja dan produktivitas, kepuasan kerja dan kemangkiran, kepuasan kerja dan keluarnya pegawai, efek kepuasan kerja pada kinerja pegawai. 1. Kepuasan kerja dan produktivitas. Hubungan kepuasan dan produktivitas dapat diperbaiki apabila memasukkan variabel pelunak, misalnya perilaku pegawai tidak dihambat atau dikendalikan oleh faktor luar. Kesimpulan yang benar bahwa produktivitas membimbing pada kepuasan dan bukan sebaliknya. Jika kita melakukan suatu pekerjaan yang baik. 2. Kepuasan kerja dan kemangkiran. Terdapat suatu korelasi yang negatif antara kepuasan kerja dan kemangkiran. Terdapat kecenderungan pegawai yang tidak puas lebih besar kemungkinan untuk mangkir atau tidak bekerja. 3. Kepuasan kerja dan keluarnya pegawai. Secara khusus tingkat kepuasan kurang penting dalam meramalkan keluarnya pegawai untuk mereka yang berkinerja tinggi. Ketidakpuasan pegawai. Exit, voice, loyalty, neglect. Kesimpulan. Nilai dengan kuat mempengaruhi sikap seseorang. Sehingga pengetahuan mengenai sistem nilai seorang individu dapat memberikan wawasan tentang sikap-sikapnya. Kinerja dan kepuasan seorang pegawai atau karyawan kemungkinan besar akan lebih tinggi jika nilai-nilainya sesuai dengan organisasi.